Video kali ini saya akan membangun database sistem informasi apotik beserta tabel-tabelnya. Jadi di sini kita ketik perintahnya yaitu create spasi database, spasi nama databasenya yaitu db sistem informasi apotik titik koma lalu enter. Query OK di sini artinya database sistem informasi apotik berhasil dibuat. Sekarang saya akan membuat agar nama database di sini adalah database sistem informasi apotik dengan mengetik perintah use spasi db sistem informasi apotik. Koma lalu enter. Oke. Sekarang kita masuk dalam pembuatan tabelnya dengan mengetik create spasi tabel, spasi nama tabel yang pertama yaitu apotik, buka kurung lalu enter. Kita masukkan atribut yang pertama yaitu ID apotik, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11, termasuk primary key dan auto increment. Koma enter. Yang kedua nama bertipe data teks, koma enter. Alamat bertipe data teks, koma enter. Telepon bertipe data teks, koma enter. Password bertipe data varchar dengan jumlah karakternya 6, koma enter. Email bertipe data teks, karena email atribut yang terakhir jadi ditambah lagi dengan tutup kurung, titik koma lalu enter. Query OK artinya tabel apotik berhasil dibuat. Sekarang kita masuk pada pembuatan tabel obat dengan mengetik create spasi tabel, spasi nama tabelnya yaitu obat, buka kurung lalu enter. Atribut yang pertama dari tabel obat yaitu ID obat, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11, termasuk primary key dan auto increment. Koma enter. Nama obat bertipe data teks, koma enter. Kategori obat, koma bertipe data teks, koma enter. Tanggal kadaluarsa bertipe data date, koma enter. Stok obat bertipe data varchar dengan jumlah karakternya 10, koma enter. Harga per strip or harga per botol bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11. Karena ini atribut yang terakhir, jadi ditambah lagi dengan tutup kurung, titik koma lalu enter. Query OK artinya tabel obat berhasil dibuat. Sekarang masuk pada pembuatan tabel supplier dengan cara mengetik create spasi tabel, spasi nama tabelnya yaitu supplier, buka kurung lalu enter. Nama atribut yang pertama yaitu ID supplier, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11, termasuk primary key dan auto increment. Koma enter. Nama bertipe data teks, koma enter. Alamat bertipe data teks, koma enter. Kota bertipe data teks, koma enter. Telepon bertipe data teks, koma enter. Email bertipe data teks, karena ini atribut yang terakhir jadi ditambah lagi dengan tutup kurung, titik koma lalu enter. Query OK artinya tabel supplier berhasil dibuat. Selanjutnya kita masuk pada pembuatan tabel pelanggan dengan mengetik create spasi tabel, spasi nama tabelnya yaitu pelanggan, buka kurung lalu enter. Atribut yang pertama dari tabel pelanggan yaitu ID pelanggan, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11, termasuk primary key dan auto increment.
koma enter, nama pelanggan, bertipe data teks, koma enter, alamat, bertipe data teks, koma enter, telepon, bertipe data teks, koma enter, email, bertipe data teks, koma enter, password, bertipe data varchar dengan jumlah karakternya 6. Karena password atribut yang terakhir, jadi ditambah lagi dengan tutup kurung, titik koma, lalu enter. Query OK artinya tabel pelanggan berhasil dibuat. Sekarang kita masuk pada pembuatan tabel pembelian dengan mengetik create, spasi tabel, spasi pembelian, buka kurung, lalu enter. Atribut yang pertama yaitu ID pembelian, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11, termasuk primary key dan auto increment, koma enter. Tanggal pembelian, bertipe data date, koma enter. ID supplier, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11, koma enter. ID obat, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11, koma enter. Jumlah obat, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11, koma enter. Harga beli, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11. Karena harga beli termasuk atribut yang terakhir, jadi ditambah lagi dengan tutup kurung, titik koma, lalu enter. Query OK artinya tabel pembelian berhasil dibuat. Sekarang masuk pada tabel detail pembelian dengan mengetik create, spasi tabel, spasi nama tabelnya yaitu detail pembelian, buka kurung, lalu enter. Atribut yang pertama dari tabel detail pembelian yaitu ID detail pembelian, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11, termasuk primary key dan auto increment, koma enter. ID pembelian, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11, koma enter. Total harga, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11. Karena total harga merupakan atribut yang terakhir, jadi ditambah lagi dengan tutup kurung, titik koma, lalu enter. Query OK artinya tabel detail pembelian berhasil dibuat. Sekarang kita masuk pada pembuatan tabel penjualan dengan cara yang sama, yaitu ketik create, spasi tabel, spasi nama tabelnya yaitu penjualan, buka kurung, lalu enter. Atribut yang pertama dari tabel penjualan yaitu ID penjualan, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11, termasuk primary key dan auto increment, koma enter. Tanggal penjualan, bertipe data date, koma enter. ID pelanggan, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11, koma enter. ID obat, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11, koma enter. Jumlah obat, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11, koma enter. Harga jual, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11. Karena harga jual merupakan atribut yang terakhir, jadi ditambah lagi dengan tutup kurung, titik koma, lalu enter. Query OK artinya tabel penjualan berhasil dibuat. Sekarang kita masuk pada pembuatan tabel detail penjualan dengan mengetik create, spasi tabel, spasi nama tabelnya yaitu detail penjualan, buka kurung, lalu enter. Atribut yang pertama dari detail penjualan yaitu ID detail penjualan, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11, termasuk primary key dan auto increment, koma enter. ID penjualan, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11, koma enter. Total harga,
bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11. Karena total harga merupakan atribut yang terakhir, jadi ditambah lagi dengan tutup kurung, titik koma, lalu enter. Query OK artinya tabel detail penjualan berhasil dibuat. Sekarang kita masuk pada pembuatan tabel retur pembelian dengan mengetik create spasi tabel, spasi nama tabelnya itu retur pembelian, buka kurung, lalu enter. Atribut yang pertama yaitu ID retur pembelian, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11 termasuk primary key dan auto increment, koma, lalu enter. Tanggal retur, bertipe data date, koma, enter. ID obat, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11, koma, enter. Jumlah obat, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11, koma, enter. ID detail pembelian, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11, koma, enter. Alasan, bertipe data teks, karena alasan merupakan atribut yang terakhir, jadi ditambah lagi dengan tutup kurung, titik koma, lalu enter. Query OK artinya tabel retur pembelian berhasil dibuat. Sekarang kita masuk pada pembuatan tabel yang terakhir yaitu tabel retur penjualan dengan mengetik create spasi tabel, spasi retur penjualan, buka kurung, lalu enter. Atribut yang pertama yaitu ID retur penjualan, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11 termasuk primary key dan auto increment, koma, lalu enter. Tanggal retur, bertipe data date, koma, enter. ID obat, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11, koma, enter. Jumlah obat, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11, koma, enter. ID detail penjualan, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11, koma, enter. Alasan, bertipe data teks, karena alasan atribut yang terakhir, jadi ditambah lagi dengan tutup kurung, titik koma, lalu enter. Query OK artinya tabel retur penjualan berhasil dibuat. Kita telah selesai membangun database beserta tabel-tabel dan atribut-atributnya. Sekarang saya akan menampilkan tabel-tabel dari database sistem informasi apotik yang telah kita buat, atau ada tabel apa saja pada database sistem informasi apotik dengan ketik perintah show spasi table, titik koma, lalu enter. Oke. Ini adalah tabel-tabel yang berada di tabel yang kita buat pada database sistem informasi apotik. Yang pertama ada tabel apotik, tabel detail pembelian, tabel detail penjualan, tabel obat, tabel pelanggan, tabel pembelian, tabel penjualan, tabel retur pembelian, tabel retur penjualan, dan tabel supplier. Jadi ada 10 tabel pada database sistem informasi apotik.